Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Bab 1111 sampai bab 1120. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1111, Pengamatan Rahasia. Pada malam pertama setelah karavan berangkat dari Yorkshire, Wakil Presiden Kamar Dagang Yorkshire yang bertanggung jawab atas seluruh tim mengorganisasikan semua orang ke perkemahan. Ren Xiaosu menemukan bahwa orang-orang ini masih sangat khusus dalam mendirikan kemah, gerbong membentuk lingkaran di luar kemah, dan bahkan menggunakan koper untuk melawan gerbong. Hanya dalam beberapa saat, semua jenis kereta kuda dibangun di sekitar perkemahan seperti dinding. Profesional, Ren Xiaosu kagumi di sebelah Mego, apa yang dilakukan wakil presiden ini, bagaimana profesionalnya. Menurut Ren Xiaosu, sekali kam seperti dinding terbentuk, sulit bagi bandit dan bandit kuda untuk bergegas, terutama Ren Xiaosu juga melihat bahwa kamar dagang orang juga membawa busur dan busur. Di kelas sipil tanpa senjata panas di sini, tidak apa-apa untuk menahan 4 atau 5 kali musuh. Wakil presiden ini adalah seorang veteran. Dulu tampaknya pangkat tentara kerajaan tidak rendah, jelas Mego. Bahkan, dia tidak tahu bagaimana melakukan bisnis. Alasan mengapa kamar dagang memberinya posisi wakil presiden dan membukanya. Gaji tinggi adalah apa yang dia hargai dalam kemampuannya menjalankan bisnis. Semua karavan besar di kamar dagang Yorkshire pada dasarnya dipimpin olehnya. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas bisnis, bahkan para penjaga yang membawa karavan sudah cukup, Ren Xiaosu mengangguk. Tidak mengherankan bahwa itu tidak terlihat seperti pengusaha sama sekali. Wakil presiden dari kamar dagang membawa busur sepanjang hari, ada pisau panjang di pinggangnya, terlihat aneh. Satu hal adalah, Anda melihat kereta di sekitar sini, kereta tinggi dan kereta rendah tersebar, dan penjaga karavan di bawah pasukannya terlihat energi. Berdiri berjaga-jaga dan melepaskan tidak pernah santai, menunjukkan bahwa pria ini memang pemain yang baik dengan tentara. Aku telah memenangkan penghargaan dengan orang tuaku. Sementara Ren Xiaosu memuji wakil presiden, suara di sebelahnya tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mei Ge melihat ke belakang, dan itu Qian Weining, wakil presiden kamar dagang, berdiri di samping mereka. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah ada bahaya dalam perjalanan ke kota Gen, perlu hati-hati. Bukankah orang dewasa mengikuti negara sihir? Mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Qian Weining tersenyum, di utara, ada lebih dari 10 gunung yang dikendalikan oleh bandit, dan ini masih 4. Jumlah bulan yang lalu sekarang bisa lebih dari 4 bulan telah berlalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba semakin banyak. Apakah ada yang peduli? Tanya Ren Xiaosu. Para bandit itu telah melalui ratusan pertempuran, dan kecuali Master Wizard secara pribadi menembak, siapa yang dapat mengendalikan mereka, tetapi Wizard Master. Haha, Lord Mego. Aku tidak bermaksud seperti kamu, aku tahu kamu adalah orang yang baik, Qian kata Weining. Xiaosu berikutnya memahami bahwa negara penyihir sekarang dalam keadaan runtuh, ditambah kekeringan tahun lalu, yang membuat orang tidak mungkin membayar pajak secara penuh. Sekarang hanya ada 2 pilihan sebelum mereka, baik menduduki gunung sebagai raja, dan tidak peduli kapan itu akan ditekan. Pokoknya, itu akan bahagia untuk sementara waktu. Atau, masuk saja ke penjara dan menderita. Qian Weining berkata pada saat ini, tetapi Tuan Mego yakin bahwa jika Anda duduk di karavan, tidak akan ada masalah. Mego tersenyum, ya, jika memang ada bandit, aku akan menembak. Ren Xiaosu mengatakan bahwa negara penyihir ini benar-benar membuat para penyihir naik ke langit, dan Mei Ge benar-benar dalam keadaan tidak tahu berapa pound dia. Teknik mengikat dan mengikat bumi Megna menewaskan 4 atau 5 bandit. Ketika ratusan orang bergegas bersama, bahkan jika dia penyihir, dia harus diretas sampai mati dengan pisau. Pada saat ini,
Puluhan api unggun telah dinyalakan di kamp, ratusan orang dikelilingi oleh api unggun mereka sendiri, dan beberapa orang muda bahkan sudah mulai bernyanyi dan menari. Para wanita membawa rok berbulu halus mereka dan menari bergandengan tangan dengan para pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Qian Weining mengirim orang menyiapkan makanan, dan Ren Xiaosu melihat sekeliling sambil makan. Dan dia tiba-tiba menemukan bahwa wanita parubaya yang dia lihat pada siang hari tampaknya tidak turun, masih bersembunyi di gerbongnya. Dia melihat ke arah kereta, dan tirai jendela ditarik oleh seseorang. Tampaknya seseorang diam-diam menatapnya di balik tirai. Ketika Ren Xiaosu melihatnya, dia dengan cepat meletakkan tirai untuk kenyamanan. Di dalam mobil, penyihir kecil itu menurunkan suaranya dan berkata, "Bibi, anak itu tampaknya telah menemukan saya." Wanita itu berkata, "Kamu menatapnya diam-diam." "Yah," penyihir kecil itu bergumam, "aku ingin mengamatinya," tetapi matanya tiba-tiba menyapu, dan aku merasa seperti sudah terlihat jelas. Wanita itu berpikir sejenak dan menarik tirai setengah, tersenyum pada Ren Xiaosu dan memberi isyarat. Tampaknya itu berarti bahwa Ren Xiaosu ada di dalam mobil. Segera, Ren Xiaosu memalingkan matanya. Wanita itu berkata kepada penyihir kecil itu, "Orang ini tidak sederhana, dan sekarang kami tidak yakin apakah dia sudah mulai meragukan kita, jadi kamu tidak boleh memandangnya diam-diam." "Oh," jawab penyihir kecil An-An. Ketika malam sepi, tiba-tiba ada sepatu kuda di luar tembok yang mengelilingi kereta. Banyak orang terbangun, dan sebelum semua orang tahu apa yang sedang terjadi, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengar suara mendengung dari langit, dan kemudian, dengan suara nyaring, panah ekor bulu tertancap di tengah-tengah kamp. Seseorang berteriak, "Bandit! Ada bandit!" Qian Weining, yang sedang beristirahat, berbalik dari tanah, berteriak pada penjaga karavan, "Ikuti aku." Para bandit datang dari timur, yang kebetulan merupakan tempat Ren Xiaosu dan Mei Ge berada. Aku melihat Qian Weining memimpin orang-orang untuk dengan cepat berkumpul, menggunakan jendela kereta sebagai panah, dan menembak dengan busur. Mei Ge agak shock, meskipun dia penyihir, dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Sebuah panah terbang dari langit, dan jejak panah itu tidak terlihat sama sekali di malam hari. Semua orang mencari bunker untuk disembunyikan, dan Ren Xiaosu menarik Mei Go dan dengan cepat menggeser posisinya. Selama periode ini, Mei Ge sedikit terkejut menemukan bahwa ketika dua panah terbang, mereka seharusnya mengenai panah sesuai dengan lintasan mereka, tetapi Ren Xiaosu membawanya pergi setiap waktu. Meski gerakannya terlihat agak malu, selama hidup masih hidup, apa yang memalukan? Mei Go tidak tahu bahwa masih ada kereta di kejauhan, dan seseorang diam-diam mengawasi semuanya dari jendela mobil. Meskipun Bibi mengatakan kepada saya untuk tidak diam-diam melihatnya, ketika para bandit tiba. An-An tidak bisa membantu tetapi mencari posisi Ren Xiaosu dan ingin melihat bagaimana tanggapan pihak lain. Namun, Ren Xiaosu mengecewakannya. An-An bergumam, bagaimana bisa para bandit tahu untuk berlari segera setelah mereka datang. Bibiku melirik padanya, ini adalah pilihan orang pintar. Kamu akan bertemu Arrorein di masa depan. Ingatlah untuk mencari lokasi yang tersembunyi terlebih dahulu dan kemudian bicara. Bab 1112, Metode Keberuntungan. Kenapa kamu tidak panik? Mei Ge bertanya pada Ren Xiaosu yang menatapnya. Ren Xiaosu berkata, tunggu di sini sebentar, saya akan kembali dan membawa kedua domba itu ke tempat yang aman. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu berlari kembali di bawah hujan panah, dan setelah beberapa saat dia menarik kedua domba itu dan mengikuti Mox dan yang lainnya. Mox ini adalah kepala ksatria yang diatur Li untuk Mei Go, dan 35 ksatria mengikutinya. Dikatakan bahwa kekuatan bertarung mereka juga cukup kuat, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka di bawah tekanan hujan panah bandit. Busur dan anak panah adalah senjata terlarang, dan hanya kamar dagang yang diizinkan memiliki kuota 60 busur. Mox berkata kepada Ren Xiaosu dan Mei Go, Tuan Mei Go, ikuti tuanmu, ayo bersembunyi di sini dan jangan berhasil dalam prajurit. Terutama Tuan Mei Go, ada yang harus Anda lakukan, saya tidak bisa menyelamatkan pekerjaan saya. Mei Ge mengerutkan kening, itu tidak benar. Sebagai penyihir, sekarang bagaimana karavan bisa bersembunyi dari bandit?
Ren Xiaosu menarik Mei Ge ke samping dan menurunkan suaranya dan berkata, apakah kamu tidak tahu berapa pound yang kamu miliki? Bisakah kamu memblokir busur dan anak panah ini? Aku akan jujur dan tetap baik-baik saja untuk sementara waktu. Meskipun Mox DKK tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, dia selalu merasa bahwa bocah itu terlihat aneh ketika berbicara dengan Master Wizard. Mox bertanya kepada Li Gongguo, Tuan, pembicara ini berbicara kepada Tuan Mego, apakah sekarang sangat kasar, atau apakah selalu begitu kasar? Li Kuangwo menjelaskan di sudut, jangan ribut, dia selalu seperti ini. Pada saat ini, Mei Ge tidak melepaskan rasa penasarannya, dia bertanya dengan suara rendah, Ren Xiaosu, apakah kamu tidak takut sama sekali? Apa yang kamu takutkan? Ren Xiaosu meliriknya, ini hanya beberapa bandit. Aku terutama tidak dapat menembak sekarang. Aku ingin membiarkan bandit ini berbaring di tanah dalam 1 menit. Mei Ge menghela nafas, kamu adalah orang yang paling sombong yang pernah kulihat, dan kamu percaya pada dirimu sendiri. Begitu Mei Ge memberi kesan kepada Ren Xiaosu tentang membual, maka sebelum munculnya bukti besi, mereka akan berpikir bahwa setiap kalimat Ren Xiaosu membual. Tetapi untuk Ren Xiaosu, apa situasi yang dihadapinya sebelumnya? Senjata, peluru dan hujan, ada mortir, ledakan awan, roket RPG di medan perang, dan sebagian besar waktu ada senapan mesin berat. Dibandingkan dengan hal-hal itu, Ren Xiaosu terasa seperti pengurangan dimensi setelah dia datang ke kerajaan sihir. Itu terlalu mudah, bahkan mode pertarungan ini sulit membuatnya tertarik. Pada saat ini, raungan para bandit terdengar di luar dinding kereta, dan busur dan anak panah terbang terus-menerus. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Mego, 80% dari bandit ini mendatangimu. Aku, Mego tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Kau membunuhmu di kota akan memprovokasi seluruh organisasi sihir, tetapi mendorong para bandit untuk membunuhmu, dan kemudian pergi ke seorang penyihir besar untuk membunuh para bandit, itu mudah. Kata Ren Xiaosu, pada saat itu, semua orang terlalu berantakan. Tidak ada yang berpikir banyak. Anda pikir, itu hanya setengah hari dari Yorkshire, dan rata-rata bandit tidak akan melakukannya begitu dekat dengan kota. Mego menunduk dan berpikir. Ren Xiaosu melanjutkan, keluarga Tudor sangat kuat sehingga sangat mudah untuk menghasut dan mengancam para bandit untuk membunuhmu. Anda tahu, mereka telah menembak panah sejak lama. Sekelompok bandit hanyalah anak panah, dan mereka masih bulu yang sangat bagus. Arrow, jika seperti yang saya duga, Anda harus sedikit lebih berhati-hati, dan Qian Weining juga mengatakan bahwa ada lebih dari selusin bandit di jalan ini ke utara. Dan saya tidak terkejut bahkan jika ada pasukan elit yang berpura-pura menjadi bandit. Kalau begitu mari kita kembali. Mego memandang Ren Xiaosu dengan mata tegas. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku begitu cepat dinasihati. Dengan aku masuk, kau takut kentut. Jika kamu mengatakan itu, aku bahkan lebih takut. Kata Mega serius. Pada saat ini, penyihir kecil An-An dan wanita itu diam-diam mengamati gerakan di luar melalui jendela mobil. An berkata, Bibi, haruskah saya menyelesaikan bandit? Apa yang akan Anda lakukan? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini putus asa, Anda mungkin tidak dapat mundur di bawah panah. Saya pikir wakil presiden kamar dagang lebih pintar dan lebih kuat, ia harus dapat menangani ini situasi. An-An memalingkan matanya ke Ren Xiaosu, dan kemudian berbisik, dia tahu bagaimana melakukannya, tetapi dia menyusut di sini seperti pengecut. Dia tampak sangat berani ketika mengejar saya malam itu. Ketika mereka berbicara, bayangan hitam di hutan belantara dengan cepat mendekati para bandit. Ketika bayangan berjalan, tanah di tanah diinjak-injak, yang sangat menakutkan. Para bandit tidak tahu apa-apa tentang bahaya mendekat. Mereka menghindari panah dari karavan dan membuka busur mereka untuk menekan mereka. Masing-masing bandit ini membawa 3 pot panah, dan panah-panah itu terbang seolah-olah itu bukan uang, dan karena penglihatan yang buruk, karavan tidak dapat secara efektif mengenai itu. Sehingga panah karavan itu melintas semakin sedikit datang, beberapa bandit tidak mati. Segera, ketika bayangan itu akan mendekati tim kuda bandit, beberapa bandit menemukannya, siapa?
Topeng putih terlihat seperti hantu di malam hari. Begitu kata-kata itu jatuh, Su tua bertopeng putih mengambil dua anak panah kosong dari tanah dan membuang tangannya. Panah itu dilemparkan seperti petir, tetapi bandit pada kuda terbanting. Lao Su bergegas maju dengan cepat, tapi dia tidak lupa menarik anak panah yang tertanam di tanah. Ketika menabrak kuda bandit, bandit tersebut ingin melepaskan busurnya dan menggunakan pisau, tetapi Lao Su tidak melakukannya. Beri dia kesempatan ini. Di antara lampu listrik dan batu api, Su tua melompat dan terbang melewati bandit itu, dan anak panah di tangannya dipaku ke kepala bandit itu. Hanya dalam 10 detik, seluruh tim kuda bandit telah tersapu oleh Su tua. Para penjaga karavan di pagar masih membangun busur. Mereka tidak bisa melihat situasi di luar, tetapi panah tidak bisa dihentikan. Jika mereka dilarikan ke pagar tanpa menekan jarak bandit, semua orang bisa mati. Perlahan, Wakil Presiden Qian Weining mendengar erangan para bandit satu demi satu, semakin aneh suaranya. Qian Weining agak bingung, apakah semua bandit ini mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menghantam panah. Tapi aku jelas tidak merasa terpukul. Tentu saja, lampu hitam itu buta, dan dia sendiri agak tidak pasti. Mendengarkan ratapan di luar pagar berangsur-angsur berhenti, dan tidak ada lagi panah terbang dari luar, sehingga para pedagang dan orang-orang di karavan semua kaget. Ren Xiaosu memimpin untuk memberi tepuk tangan, uang akan menumbuhkan panah hukum. Petik 2. Untuk sementara waktu, ada tepuk tangan meriah di dinding, dan hanya Qian Weining yang terpana. Bab 1113. Bersiap untuk melawan balik. Di tengah malam, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tertidur, tetapi tiba-tiba seorang bandit datang menunggang kuda, dan anak panah turun dari malam. Hanya putaran pertama Arrow Rain yang menembak lebih dari selusin orang, diikuti oleh puluhan korban, bagaimana orang biasa bisa melihat pertempuran seperti itu. Dalam situasi yang tidak biasa ini, seseorang tiba-tiba maju dan membunuh para bandit satu persatu dengan panahnya yang tepat dan arogan. Semua orang berdiri dan, di bawah kepemimpinan Ren Xiaosu, bertepuk tangan dan tersenyum pada Qian Weining sebagai tanda terima kasih. Ren Xiaosu berkata, saya mendengar bahwa Presiden Qian telah menjadi Wakil Presiden Kamar Dagang Yorkshire karena kekuatannya. Saya masih tidak percaya bahwa sekarang Presiden Qian telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Dengan perlindungan Anda, kita akan lebih dapat diandalkan dalam perjalanan ini. Sekarang, seorang wanita berpakaian lebih mahal menggema, ya, terima kasih telah mengambil tindakan untuk melindungi Qian. Untuk sementara waktu, Qian Weining menjadi pahlawan di karavan ini, yang membuat Qian Weining sedikit kewalahan. Qian Weining menatap wajah Zhang Chongjing. Dia membuka mulutnya lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertama-tama, dia tidak yakin apakah dia telah menembak bandit, dan bandit itu memang sudah mati. Kedua, siapa yang tidak suka kekaguman orang lain? Qian Weining tersenyum malu-malu dan berkata, ini semua mungkin kebetulan, tapi sebenarnya teknik panahku tidak terlalu bagus. Tepuk tangan asli perlahan-lahan mereda, dan sebagai hasilnya, Ren Xiaosu bertepuk tangan keras lagi. Ketua Qian tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki kualitas yang rendah hati, ini adalah yang paling langka. Tepuk tangan pap lagi memanas lagi. Qian Weining berhenti berbicara pada saat ini. Dia bahkan merasa pada saat tertentu bahwa mungkin para bandit memang sekarat karena panah tepat mereka. Dalam kereta di kejauhan, penyihir kecil An bertanya-tanya, Bibi, apakah teknik panah ketua Qian ini benar-benar bagus? Itu terlihat bagus, kata perempuan itu. Aku mendengarkan suara sepatu kuda. Ada kurang dari 50 bandit yang datang kali ini. Dia dapat menembak para bandit satu persatu dalam waktu yang begitu cepat. Ini sangat kuat. Sebenarnya, saya melihatnya sebagai veteran penembakan busur dan anak panah, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan, jadi dia tidak berharap banyak. Hasilnya tidak terduga, saya memandang rendah dirinya. Penyihir kecil itu mengangguk, tentu saja, banyak tuan tersembunyi di pasar. Dan aku akan membiarkan saudara lelakiku mengikuti mereka untuk memeriksa tubuh bandit dan melihat seberapa akurat panahnya. Pada saat ini, Mei Ge berbisik kepada Ren Xiaosu, kamu mengatakan bahwa uang itu akan sangat kuat,
apakah kita tidak harus kembali ke Yorkshire? Ren Xiaosu mengangkat alisnya, kenapa tidak takut? Kota Gen akan pergi cepat atau lambat. Lebih baik memiliki jenis master untuk menjaga utara, daripada kembali dan menunggu kematian, kata Mei Ge. Ya, Anda juga berlatih seni bela diri di dunia tengah. Anda belum mempelajari busur dan panah. Apakah Anda ingin saya menemukan presiden dan meminjam busur untuk Anda? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku belum belajar apa-apa, aku tidak akan menggunakannya. Setelah mendengarkan ini, Mei Ge masih agak jijik, mengapa kamu tidak belajar busur dan anak panah? Apakah kamu tidak iri bahwa Presiden Qian akan menembak musuh dari jarak jauh? Tidak iri, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, ini benar-benar tidak iri. Mulut keras, kata Mei Ge dengan kutukan, oke, aku akan meminjam busur dan anak panah untukmu. Kamu akan berlatih juga, kalau tidak kamu akan dibutakan oleh kekuatan alami ini. Dengan mengatakan itu, Mei Ge pergi ke Qian Weining. Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengapa kamu belajar sendiri busur dan anak panah, bukankah itu harum dengan senapan otomatis, atau apakah penembak jitu hitammu sendiri tidak mudah digunakan? Tidak peduli seberapa kuat busur dan anak panahnya, itu tidak lain adalah senjata dingin. Di era senjata panas di bumi, yang masih menggunakan busur dan anak panah. Jadi bukan Ren Xiaosu yang tidak belajar, tetapi dia benar-benar tidak perlu belajar. Setelah beberapa saat, Mei Ge mengambil busur panjang dan sepanci panah bulu dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu, cobalah. Ren Xiaosu melirik busur dan panah di tangannya, busur tunggal, proses produksinya tidak rumit. Ren Xiaosu mengambil busur panjang dengan putus asa, mempelajari penampilan Presiden Qian sebelum dengan lembut menarik tali busur, dan tarikan acak adalah bulan purnama. Alasan mengapa ia menarik busur dengan ringan adalah karena ia khawatir akan mematahkan busur panjang secara langsung, yang dapat bertahan dengan lemparan-lemparan bumi tengah yang luar biasa. Ren Xiaosu melonggarkan tali busurnya dan mengambil panah bulu lain untuk menembak api unggun. Akibatnya, panah bulu hanya meleset lebih dari 2 meter. Mei Ge berkata dengan emosi, kamu benar-benar tidak bisakah kamu menabrak api unggun pada jarak 5 meter? Melihat nada ini, Mei Ge bahkan tidak bisa melihat panah Xiao Xiao. Ren Xiaosu mencibir busurnya ke lengan Mei Ge, aku bilang tidak, kamu harus membiarkan aku mencoba. Yakinlah, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan hal semacam ini ketika aku ingin membunuh musuh. Mei Ge berkata dengan sedih, kamu akan mati jika kamu tidak membual. Kamu tidak akan menggunakannya, mengapa kamu membenci itu? Kamu punya kesabaran untuk membelikanku senjata. Ren Xiaosu duduk santai di samping api unggun, orang-orang di bumi tengah menggunakan senjata api, yang menggunakan busur dan anak panah. Senjata api ditembakkan satu persatu, dan pemuatannya sangat lambat, mungkin tidak ada busur dan anak panah yang mudah digunakan, kata Mega. Ren Xiaosu terpana di tempat, hanya kalimat ini yang akan memungkinkannya untuk menilai tingkat sihir negara sihir. Ketika mereka berbicara, penyihir kecil itu diam-diam melihat Ren Xiaosu di dalam mobil, walaupun bibinya berulang kali menekankan bahwa dia tidak boleh mengamati remaja itu secara diam-diam. Dia masih tidak bisa menahannya. Ketika dia melihat bahwa Ren Xiaosu langsung memenuhi busurnya, dia menarik lengan wanita itu dan berseru, Bibi, lihat, anak itu sangat kuat. Wanita itu melirik analisis dan berkata, kekuatan satu tangan anak ini takut bahwa ia harus memiliki lebih dari 200 pound untuk menarik busur panjang begitu mudah. Sepertinya ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Tidak heran dia bisa mengejarku malam itu. Ikut menulis dengan kasar, An-An bergumam, tapi lihatlah bibimu, panahnya terlalu buruk. Itu tidak terlalu buruk, wanita itu menggelengkan kepalanya. Itu karena dia tidak tahu cara membuat panah. Anda dapat melihat bahwa postur memegang busur itu salah. Anak muda ini seharusnya tidak pernah masuk tentara kerajaan, penyihir kecil An-An menilai. Ada latihan busur dan anak panah di pasukan, dan mereka yang telah memasuki pasukan tidak boleh begitu amatir. Mungkin dia hanya memiliki satu kekuatan, dan dia belum menerima pelatihan sistematis, sesalnya wanita itu. Sayangnya, orang ini tidak memiliki pelatihan, dan paling banyak, dia dapat memberikan 10% dari kekuatannya hingga 50%.
Sayang sekali, sekarang. Sayang sekali wanita itu mengatakannya 2 kali, tapi dia benar-benar merasa sedikit menyesal. Bibi, kamu mengatakan bahwa anak ini belum pernah di Royal Army dan tidak memiliki latar belakang dalam keluarga penyihir. Bisakah kita membodohinya bergabung dengan kami? An-An bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda akan menanyakan itu, tetapi Anda harus memahami bahwa Anda ingin bergabung dengan kami untuk mengetahui akarnya. Kalau begitu amati dan amati di jalan, kata An-An. Wanita itu memikirkannya dan menjawab, oke. Bab 1114. Jangan bertanya, bertanya adalah takdir. Bandit-bandit di luar pagar kereta telah menghilang, tetapi orang-orang di dalam pagar masih sedikit lega, dan ingin melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, tidak ada gunanya bagi Anda untuk tetap di dalam pagar, tidak bisakah Anda tinggal di sini selama lebih dari 10 hari. Qian Weining memikirkannya untuk sementara waktu. Dia pertama kali meminta penjaga karavan untuk mengumpulkan panah yang tersebar di kamp. Panah itu ditembak oleh bandit. Di antara mereka, yang utuh dapat digunakan sebagai cadangan, dan yang rusak dapat langsung menghapus panah, dan poros panah dilemparkan ke api unggun sebagai kayu bakar. Presiden Qian, ada yang salah dengan panah ini, bisik penjaga itu. Ada apa? Qian Weining menoleh untuk melihat. Kau tahu, ujung panah bulu itu tidak konvensional. Kita semua tinggal di tentara kerajaan. Apakah itu sama ketika panah bulu baru saja meninggalkan gudang? Penjaga itu berkata dengan suara rendah. Yang disebut, panah bulu baru, yang baru saja diambil dari markas militer ketika mereka pertama kali keluar dari gudang. Bulu ekor berwarna putih di seluruh, poros diluruskan, dan panah itu benar-benar baru. Dalam keadaan normal, baik bagi bandit untuk menggunakan panah buatan sendiri, tidak banyak yang bisa menggunakan panah besi. Para bandit yang menyerang mereka malam ini, tidak hanya menggunakan panah bulu yang sangat bagus, tetapi juga baru saja muncul dari gudang, yang membuat para penjaga merasakan napas yang aneh. Qian Weining menatap Yu Jian dan berbisik, jangan ceritakan itu, agar tidak menimbulkan kepanikan. Ya, kata penjaga itu. Mereka semua dari pasukan kerajaan, dan secara alami mengerti alasan larangan. Tentu saja, tentara kerajaan adalah istilah umum untuk tentara sihir, dan itu tidak berarti membela ibu kota Gyeonggi. 9 pasukan utama di seluruh negara sihir disebut tentara kerajaan. Di negara penyihir ini, hanya beberapa pasukan yang memiliki nama khusus, seperti Ksatria Cahaya dan Ksatria yang terbakar dari keluarga penyihir. Setiap keluarga penyihir memiliki pasukan sendiri. Misalnya, para ksatria dari keluarga Tudor hanya disebut Ksatria Tudor. Dahulu kala, tentara kerajaan identik dengan kekuatan perkasa dari negara penyihir, tetapi sekarang telah berubah. Semua orang tahu bahwa para ksatria dari keluarga penyihir adalah pasukan paling elit. Ketua Qian, penjaga itu berbisik, tidak ada stasiun tentara kerajaan di dekatnya. Mungkinkah ksatria tiba-tiba bertindak sebagai bandit? Tidak, kata Qian Weining. Pada saat itu, Qian Weining sedang memikirkannya. Bandit-bandit itu tidak banyak menembak. Dia telah melihat pemain yang baik di pasukan. Mungkin saja panah besi menembak melalui kereta. Jadi, meskipun ada masalah dengan panah, orang-orang harus benar-benar bandit. Tampaknya seseorang ingin menggunakan tangan bandit untuk menghentikan mereka pergi ke utara. Qian Weining tanpa sadar melirik Mei Ge, apakah dia datang pada master penyihir ini? Ambil baju besi kulit, kata Qian Weining kepada penjaga, semua pakai baju kulit dan pergi bersamaku. Dengan mengatakan itu, semua penjaga karavan mengenakan baju besi kulit coklat dan mengikat belati di kaki mereka. Setelah semua ini disiapkan, mereka perlahan-lahan menyentuh bagian luar dinding kereta. Tiba-tiba seorang bocah lelaki berkata, pergilah bersama Ketua Qian dengan kekuatan. Kita tidak bisa membiarkan Ketua Qian keluar dan mengambil risiko seperti ini. Dalam kasus penyergapan para bandit, semua orang harus saling melindungi. Dengan mengatakan itu, pemuda ini memimpin di belakang penjaga karavan, dan beberapa pemuda juga mengikuti. Ren Xiaosu melirik anak muda itu. Pihak lain mengenakan kemeja katun dan linen yang normal. Beberapa dari mereka telah dicuci dan menjadi kuning, dan ada 2 tali di tubuhnya.
Ini adalah pakaian sipil biasa. Namun, sepatu bot kulit atas yang dikenakan di kaki lawan menarik perhatian Ren Xiaosu, dan sepatu bot itu terlihat sangat kuat, tidak seperti apa yang dikenakan orang awam. Selain itu, Ren Xiaosu mengkonfirmasi bahwa dia belum pernah bertemu sebelumnya. Anda tahu, dia berjalan di sekitar karavan selama 2 putaran di siang hari. Pemuda ini memiliki penampilan yang luar biasa dan alis pedang. Jika dia melihat dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki kesan sama sekali. Bahkan jika ingatannya tidak sebagus Wang Yun, dia tidak akan melupakan ini. Ras. Oleh karena itu, pihak lain harus bersembunyi di dalam gerbong pada siang hari, dan satu-satunya gerbong yang selalu ditutup adalah gerbong wanita yang mencurigakan. Ren Xiaosu mungkin tahu itu, jadi dia mengikuti penjaga karavan dan berjalan di luar dinding kereta. Sekelompok orang perlahan-lahan menyimak channel Dongeng Donghua dan mencari ke arah kegelapan, menjaga kepala, semua orang memegang pisau panjang di pinggangnya, siap bertarung kapan saja. Ren Xiaosu tidak terlalu gugup karena dia tahu bahwa tidak ada bandit di luar lagi. Tetapi ketika dia mengikuti perlahan, remaja yang memimpin pada awalnya tiba-tiba berbicara kepadanya, "Halo, nama saya Chen Cheng, bagaimana dengan Anda?" Ren Xiaosu tersenyum dan menjawab, "Namaku Ren Xiaosu." "Yah, senang bertemu denganmu." Chen Cheng tersenyum cerah dan cerah. Jika orang-orang biasa berurusan dengannya, aku takut dia akan merasa baik segera. Namun, Ren Xiaosu berbeda, dan segera mengerti saat orang lain berbicara, "Oh, menulis bersama orang ini juga membawa tujuannya sendiri." Siapa yang akan diam dan mendekati dirinya sendiri? Ren Xiaosu sudah menebak siapa yang bersembunyi di kereta. Chen Cheng dan wanita parubaya dan penyihir kecil An bukan orang-orang biasa, mereka biasa mengubah identitas mereka dan menyembunyikan keberadaan mereka. Bahkan pengepungan dan penindasan organisasi penyihir, jadi mereka merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan orang-orang kecil seperti Ren Xiaosu. Tapi ketika datang ke pengalaman pertempuran, seluruh negara sihir belum tentu lebih dari Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa kepada Chen Cheng Duo, dia yakin bahwa pihak lain masih akan menemukan cara untuk berbicara sendiri. Perlahan-lahan, orang-orang menyentuh mayat para bandit, dan mereka semua menghela napas ketika melihat bandit-bandit yang menyedihkan itu. Saya melihat bahwa bandit, kecuali beberapa di dada, semuanya panah di hati mereka. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Qian Weining dengan tenang, dan sedikit tidak nyaman untuk menunjukkan pada Qian Weining, "Lihat aku." Para penjaga tersenyum dan berkata, "Ketua Qian, kita tahu beberapa pound atau beberapa pound kita sendiri. Adalah baik bagi cahaya hitam ini untuk memukul orang secara membabi buta, sehingga sebagian besar bandit ini tidak terbunuh oleh kita." "Ya, karena itu bukan kita, itu pasti kamu." Ren Xiaosu bertepuk tangan dan berkata, "Ketua Qian benar-benar pandai dalam panah. Anak panah lurus di alis. Metode panah ini disebut 100 langkah untuk memakai yang tidak terlalu banyak." Otak Qian Weining tertegun. Dia berpikir bahwa ini seharusnya tidak ditembak sendiri, tetapi tidak ada orang lain di sekitar, dan panah ini memang panah dari kamar dagang Yorkshire. Yang dapat dibedakan dengan melihat bulu panah. Qian Weining ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya tersenyum dengan canggung, "Kaf, fluke, fluke." "Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan?" Ren Xiaosu mengoreksi dengan serius, "Kamu tidak begitu rendah hati lagi, kerendahan hati yang berlebihan adalah kebanggaan." Pada hari biasa ini, gelar penembak jitu pertama Yorkshire lahir. Ren Xiaosu ingat melihatnya di buku. Beberapa tahun yang lalu, ada pejabat besar kuno yang suka memancing, tetapi memancing tidak terlalu bagus. Begitu seorang kolega membuat janji untuk mencoba memancing, maka dia mengatur bawahannya dengan air yang sangat baik untuk menyelam di bawah air. Dan diam-diam menggantung ikan satu persatu di kailnya. Dalam satu hari, dia menangkap satu persatu ada lebih banyak ikan daripada semua kolega, dan mereka memiliki reputasi untuk sementara waktu, mereka juga dihormati oleh kolega sebagai nelayan dewa. Nelayan dewa dan penembak jitu memiliki sifat yang hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dewa nelayan tahu bagaimana nama ini berasal, dan penembak jitu Qian Weining berpikir bahwa ini mungkin pengaturan nasib. Jangan tanya, bertanya itu takdir. Bab 1115.
Tentatif. Qian Weining memimpin para penjaga karavan untuk mengumpulkan semua busur dan anak panah yang dibawa oleh para bandit. Bawa mereka semua kembali, baju besi kulit juga ditarik ke bawah untuk mereka, dan Anda dapat menggunakannya ketika Anda kembali dan menghapus. Dia mengambil busur panjang bandit di tangannya dan menarik busur 2 kali. Begitu dia mulai, dia menemukan bahwa busur bandit itu sebenarnya lebih baik daripada yang didistribusikan oleh kamar dagang mereka. Ini membuat Qian Weining merasa semakin salah, siapa yang bisa menggunakan busur yang bagus ini? Ada masalah. Namun, Qian Weining tidak mengatakan apa-apa, sebagai gantinya, dia membiarkan penjaga karavan mengenakan busur baik ini dan berkata kepada salah satu penjaga dalam perjalanan kembali. Chen Lin, kamu kembali dan bertanya pada pengusaha lain. Mereka juga membawa beberapa penjaga untuk melihat bagikan kepada siapa saja yang pandai menggunakan busur dan anak panah. Penjaga itu membeku sesaat, Ketua Qian, saya khawatir kita akan dikritik. Kami menggunakan busur dan anak panah secara pribadi. Ini adalah senjata terlarang. 1 busur lagi akan memberi Anda lebih banyak kekuatan, bisik Qian Weining. Saya khawatir itu tidak akan terlalu damai di sepanjang jalan. Apakah Anda akan mati atau disiplin? Yakinlah, saya akan memberitahu Ketua Li ketika saya kembali. Dia akan menyelesaikannya. Ren Xiaosu mendengar kata-kata ini dan mengatakan bahwa Qian Weining adalah bakat pribadi. Dia melirik senjata para bandit dan ingin memahami banyak hal. Tidak heran kamar dagang Yorkshire memilihnya sebagai wakil presiden. Jadi, apakah Anda ingin menculik ke barat laut Daxing? Ren Xiaosu berpikir serius. Namun, bakat semacam ini tidak sangat dibutuhkan di barat laut. Setelah semua, mode pertempuran kedua belah pihak sangat berbeda jika Qian Weining diculik ke Daxing Northwest. Mungkin butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan perang Northwest. Selain itu, dalam waktu singkat, kemampuan Qian Weining lebih cocok untuk menjadi komandan kompi, dan tidak banyak berdampak pada situasi keseluruhan di barat laut. Amati lagi, Ren Xiaosu untuk sementara waktu melepaskan pikiran ini. Ketika kerumunan kembali ke kamp, banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dengan gugup berdiri dari api unggun untuk memperhatikan, Qian Weining berkata sambil tersenyum. Para bandit sudah mati, jangan khawatir, di samping itu, karavan kami telah menggunakan teman-teman busur dan anak panah silakan datang ke sini. Seorang penjaga memandang Ren Xiaosu, Profesor, apakah Anda perlu mengambil busur? Tidak, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, Presiden kaya akan melindungi kita dengan panah ini. Busur apa yang saya gunakan, itu adalah buang-buang panah. Setelah selesai, dia kembali ke api unggun. Yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahwa pemuda bernama Chen Cheng juga mengikuti. Mei Ge mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ren Xiaosu, ini. Chen Cheng tersenyum dan berkata, saya seorang teman yang baru saja bertemu dengan saudara Xiaosu. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mego, Chen Cheng. Pada saat ini, sebenarnya 2 orang domba yang memberi Chen Cheng pandangan simpatik, dan berkata kepadanya siapa yang bukan teman baikmu. Chen Cheng tidak berkecil hati. Dia duduk di samping api unggun dengan akrab, Tuan Mego yang terhormat, kemana Anda pergi? Mei Ge menjawab sambil tersenyum, pergi ke utara untuk Ruth. Sebelum dia selesai berbicara, Ren Xiaosu menginjak kakinya, dan Mei Ge tiba-tiba menarik napas, hai. Ayo pergi ke Rice County, dalam perjalanan ke kota Gen. Ren Xiaosu melirik Mei Ge, dan mengatakan bahwa Mei Ge benar-benar manis. Bagaimana dia bisa berbicara dengan orang asing dan mengatakan yang sebenarnya? Dia sekarang telah menentukan bahwa Chen Cheng memiliki masalah. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain? Dia tidak takut bahwa Chen Cheng akan tahu bagaimana berurusan dengan kelompok orang-orangnya ketika dia tahu di mana dia berada. Sebaliknya, Xiaosu, pendahulunya, telah bernegosiasi dengan Mei Ge dan tidak dapat berbicara omong kosong di jalan, jika mereka benar-benar ingin kembali dari keluarga Tudor kekasih Mei Ge. Anda harus berhati-hati di mana-mana, jadi Ren Xiaosu akan membantunya mengembangkan kebiasaan ini sekarang. Chen Cheng melihat pemandangan ini untuk waktu yang lama, dan dia adalah pertama kalinya dia tumbuh dewasa untuk melihat kerabatnya dan memperlakukan penyihir seperti ini.
Dan yang paling penting adalah bahwa Mego ini sepertinya tidak terlalu marah. Ren Xiaosu berbalik untuk tersenyum pada Chen Cheng, kemana kamu pergi? Chen Cheng menjawab, saya pergi ke Gen City. Mega berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Ren Xiaosu, apakah kamu biao? Dia memutuskan untuk ngelantur dan bertanya pada Chen Cheng beberapa kali, apakah kamu akan ke Gen sendirian? Oh, tidak, Chen Cheng tersenyum, bibiku dan aku menyapamu di mobil hari ini. Apakah kamu lupa? Hal paling kejam tentang kebohongan ini adalah bahwa itu benar dan salah. Dia mengatakan ini untuk menyembunyikan keberadaan Anan, sehingga Ren Xiaosu tidak akan terus ingin tahu tentang siapapun di dalam mobil. Mengapa kamu pergi ke Gen City? Ren Xiaosu bertanya. Bibi mengatakan bahwa keluarga kami memiliki kerabat di sana, jadi saya pergi ke masa lalu, kata Chen Chengye, yang menantikannya. Dikatakan bahwa kota Gen sangat makmur, dan bahkan tembok kota terbuat dari batu saana, yang sangat halus. Lampu-lampu di Gen tidak akan padam pada malam hari, dan akan ada banyak kesempatan bagi kaum muda untuk pergi ke sana. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat bahwa dia tidak bisa meminta apa-apa, jadi dia mengambil ham dari api unggun dan menyerahkannya kepada Chen Cheng. Ini belum terlalu dini, Tuan Mego perlu istirahat. Bawa ham ini kembali ke adikmu, aku melihat dia tidak turun dari kereta dalam sehari. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Cheng tertegun, dan punggungnya tiba-tiba berkeringat dingin. Mari kita tertawa dengan pro, bagaimana saya bisa punya saudara perempuan? Chen Cheng tiba-tiba tersenyum. Ren Xiaosu dengan cepat berkata dengan permintaan maaf, lihatlah ingatanku, ini adalah bibi, aku minta maaf untuk mengatakan yang salah. Chen Cheng mengambil ham dan berterima kasih padanya dan pergi. Dia melompat ke gerbongnya dan segera menarik tirai untuk membuka celah di antara tirai. Dia diam-diam melihat keluar dan menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak melihat ke gerbong mereka. Apakah ini benar-benar kesalahan? Chen Cheng bertanya-tanya. Ada apa? Penyihir kecil An bertanya. Aku selalu merasa bahwa dia telah menemukan kita, dan bahkan tahu identitas kita, tetapi aku tidak yakin, kata Chen Cheng tentang obrolan yang baru saja dia bicarakan. Penyihir kecil An berkata, ini mungkin juga kesalahan, Anda lihat dia bahkan tidak akan menggunakan busur dan anak panah, mungkin itu hanya kekuatan alami. Tidak, wanita itu menyangkal, hanya bagaimana kekuatan alami dapat menemukan Anda menyelinap di tengah malam. Berhati-hatilah baru-baru ini, dia mungkin menemukan sesuatu. Lalu mengapa dia tidak menangkap kita? Bisikan, mereka hanya memiliki 4 orang di sisi baiknya, tetapi sebenarnya beberapa penjaga pengusaha diam-diam melindungi mereka. Jika dia memesan, aku takut akan ada lusinan orang. Mengepung kita, mengapa dia tidak berbicara? Petik 2. Aku tidak tahu persis apa tujuannya, wanita itu juga bingung. Mereka bahkan tidak tahu apakah Ren Xiaosu adalah musuh atau teman. Tunggu, kata An dengan kaget. Mungkin semua akar kata ini ada dalam kata-katanya, Ksatria, Ren He. Wanita itu bertanya, apa yang kamu katakan sebelum dia mengucapkan 2 kata ini? An mengenang dan berkata, hanya iman, matahari, dan bulan yang abadi. Bab 1116, virtual dan nyata. Hanya iman, matahari dan bulan yang abadi, gumam wanita itu. Apakah kalimat ini memiliki makna tersembunyi? An bertanya. Wanita itu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh kepada An dan Chen Cheng, ingat, mulai hari ini, jangan memprovokasi dia lagi. Meskipun saya tidak tahu siapa dia, saya tiba-tiba merasa bahwa Anda dapat mundur malam itu, sangat mungkin karena dia mendengar kalimat ini dan memutuskan untuk membiarkanmu pergi. Mengapa kamu membiarkanku pergi? An bingung, aku berlari sendiri. Bocah bodoh, kata wanita itu tanpa daya. Kamu lihat bahwa pria dengan topeng putih dan panah melesat ke arahnya semua hancur, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia mempunyai masalah? Oh, An berbisik, tapi itu topeng putih, bukan anak itu. Mungkin kamu membawa kami informasi tentang dia dan ayahmu melalui kamu, kata wanita itu. Aku benar-benar mendengar nama Ren He dari ayahmu dan kakekmu. Mungkin aku memberitahumu begitu ayahnya berkata, dia akan dapat memahami segalanya. Jangan memprovokasi dia untuk tahu,
mungkin dia masih orang yang lebih penting, semuanya akan menunggu kita tiba di Gen City dengan aman. An berbisik, dia terlihat sangat muda, orang penting apa dia? Wanita itu menjelaskan, kalimat itu adalah kata yang telah diturunkan sejak awal di organisasi kami. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi saya selalu dapat mendengar semua orang menyebutkannya. Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan kami? Apakah kamu tidak menyebutkan sumber kalimat ini sebelumnya? An bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku masih muda, aku bertanya kepada kakekmu, dan kakekmu selalu mengatakan kalimat ini, wanita itu merenung. Tetapi jawabannya pada saat itu adalah bahwa gadis di rumah lebih baik tidak mengetahui hal-hal ini. Kenapa? Kakek masih memihak anak laki-laki. An cemberut. Itu tidak benar, wanita itu tersenyum dan membantu An mengelola rambutnya. Dia mengatakan pada saat itu, gadis-gadis seharusnya tidak tahu hal-hal berbahaya seperti itu. Organisasi sihir memiliki kebencian besar pada kita. Sekarang kita belum mengumpulkan cukup banyak untuk bisa berurusan dengan mereka. Hadapi kekuatan, begitu banyak hal belum mencapai kita. Aku punya kebencian ini. Aku tahu, haruskah aku membunuh Mego? An berkata, kamar dagang memberi mereka makanan setiap hari. Mungkin Ren Xiaosu tidak mudah dihadapi, tetapi kita bisa meracunnya dari sisi kamar dagang. Dia diracuni oleh tidur. Nama anjing adalah Chen Shenan. Pendidikan yang mereka terima sejak kecil adalah bahwa mereka harus waspada terhadap semua penyihir dan harus belajar untuk mempertanyakan setiap kalimat penyihir. Karena penyihir kotor ini terletak pada setiap kalimat. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tukang sihir seperti Mego masih sedikit berbeda. Anak yang disebut Tuhan tidak lain adalah seorang lelaki miskin di bawah kendali organisasi sihir. Dari sudut pandang saya, jika daerah ini tidak dirugikan oleh kejahatan, sebenarnya berbeda dari orang-orang biasa. Itu sama. Selain itu, hal yang Anda bakar untuk menarik perhatian hari itu tidak benar, beri perhatian lebih di masa depan. Petik 2. Tapi aku harus melarikan diri, dan mereka yang bisa memelihara kuda di Yorkshire pasti sangat kaya. Rumah tangga besar itu tidak memiliki hal yang baik, kata An dengan marah. Tiba-tiba wanita itu menegakkan tubuh, An, kamu tidak bisa melihat dunia seperti ini, dunia ini tidak hitam dan putih, orang miskin harus menjadi orang baik. Orang kaya harus orang jahat. Dan orang yang menyimak channel Dongeng Donghua harus menjadi orang bahagia. Jika dunia begitu sederhana, itu akan menyenangkan. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa kami hanya melakukan hal-hal yang bermakna, bukan melakukan hal-hal sesuai dengan preferensi kami sendiri. Wanita itu melanjutkan, kamu dan Xiao Cheng masih muda, jadi itu normal untuk memiliki pemberontakan yang temperamental. Tetapi satu hal yang harus kamu pahami adalah bahwa hanya ketika kamu bisa dengan hati-hati menilai semua orang dengan sikap yang adil kamu bisa menjadi karakter seperti ayahku. An menundukkan kepalanya, oh, aku mengerti bibiku, apa yang harus aku lakukan, gudang kuda juga terbakar. Saya meninggalkan 10 koin emas di bawah bantal rumah mereka sebelum saya meninggalkan Yorkshire. Saya yakin mereka telah menemukannya. Wanita itu lega melihat An mendengarkan kata-katanya sendiri, namun, kompensasi adalah kompensasi. Pemilik keluarga itu memiliki perasaan terhadap kuda itu, dan Anda masih tidak sanggup menanggung perasaan ini. Perasaan itu sangat berharga. Pada saat ini, An penasaran, jika saya hanya bisa menyelamatkan hidup saya dengan menyakiti orang lain dalam perjalanan untuk melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Wanita itu berpikir sebentar dan berkata, kalau begitu, menyakiti orang lain lebih baik daripada menyakiti dirimu sendiri. Penyihir kecil An membeku sejenak, Bibi, bagaimana ini berbeda dari apa yang baru saja Anda katakan? Wanita itu berkata tanpa daya, inilah kompleksitas dunia ini. Oh, kata Chen Cheng tiba-tiba, pemuda bernama Ren Xiaosu memperlakukan Mego dengan sangat santai. Baru saja Mego ingin mengatakan bahwa dia akan pergi ke Gen City, dan dia menginjak kakinya. Yah, wanita itu mengangguk, kami tahu bahwa identitasnya tidak normal. Mari rahasiakan, kami akan menunggu sampai kami tiba di Gen City. Kami akan memberitahu ayahmu, dan akan ada jawaban. Sudah lama pergi ke Gen City, kata Chen Cheng.
Haruskah aku pergi dan menjelajahi kenyataan? Jangan ke millet kecil ini lagi, kamu bukan lawannya yang klise, kata wanita itu. Kalau begitu aku akan mulai dengan penyihir Mego, serta dua pelayannya yang lain. Tak satu pun dari orang-orang ini terlihat sangat pintar, kata Chen Cheng. Wanita itu berpikir sebentar dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat ini, penyihir kecil N bertanya dengan mata cerah, bisakah Anda melihat Sister Xia kali ini di Gen? Yah, dia tetap akan pergi, jawab wanita itu sambil tersenyum. Bagus, kata An sambil tersenyum. Kafilah berangkat pagi-pagi keesokan paginya. Tidak seperti kemarin, penjaga kafilah jauh lebih waspada. Semua orang bolak-balik untuk berpatroli di depan dan belakang tim. Qian Weining bahkan mengirim 2 orang untuk bertindak sebagai pengintai. Saya tidak tahu apakah saya disergap oleh bandit. Melihat pengaturan Qian Weining yang tertib dari semua penjaga, Ren Xiaosu semakin ingin membawa pihak lain ke barat laut Daxing. Meskipun pihak lain hanya material kader tingkat batalion dan perusahaan, ketika barat laut naik, tidak bisa terlalu pilih-pilih. Ngomong-ngomong, Ren Xiaosu memutuskan untuk menculik ratusan ribu orang, dan yang ini tidak buruk. Selama periode ini, Chen Cheng sebenarnya mengambil keuntungan dari waktu Ren Xiaosu berjalan-jalan, dan segera berkenalan dengan 2 orang domba, Li Gongcheng dan Liu Ting. Li Chenggong dan Liu Ting berada dalam keluarga yang baik, tetapi Chen Cheng, seorang remaja, sangat santai, dia hanya membalikkan kedua domba itu dengan pengalamannya sendiri. Dan bergaul dengan Chen Cheng sepanjang hari untuk mendengarkan cerita. Upaya semacam ini yang Chen Cheng pelajari dari mulut domba dengan takjub bahwa pemuda bernama Ren Xiaosu itu bukan subjek negara penyihir. Bab 1117. Penindasan yang baik. Kamu bilang dia bukan dari kerajaan sihir. Chen Cheng merasa sedikit tidak bisa dipercaya, dari mana dia berasal. Di mana lagi, bisik Li Chenggong, benteng 178. Chen Cheng tampak sangat tertarik, saya belum pernah ke benteng. Tolong katakan padaku apa yang terjadi. Jadi Li Chengli berbicara tentang penemuan keberadaan Ren Xiaosu dan penggunaan teknik pengikatan tanah Mei Ge untuk mengendalikan Ren Xiaosu. Chen Cheng tiba-tiba terkejut. Dia turut menulis atau ditangkap oleh Tuan Mei Ge oleh negara sihir, tetapi saya kenapa dia tidak terlihat seperti tawanan, dan dia tidak terlalu sopan kepada Lord Mego. Cukup masuk akal bahwa karena Ren Xiaosu adalah tawanan, status itu harus sangat rendah hati. Mengapa sekarang tamu-tamu anti-andalan adalah andalan, dan mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjadi tuan? Li Gongcheng dan Liu Ting mengingat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan kemudian menghela nafas, sebenarnya, kami tidak ingin mengerti apa yang salah. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak tahu tautan mana yang salah. Sekarang Ren Xiaosu ada di tim mereka, itu benar-benar berarti sedikit. Bahkan penyihir mago tanpa sadar akan mendengarkan pendapat Ren Xiaosu. Diam-diam Chen Cheng menuliskan hal-hal ini, ia merasa bahwa ini harus dianggap sebagai informasi yang sangat penting. Pengunjung dari Tiongkok dan Turki sangat tertarik dengan bahasa warisan dalam organisasi. Remaja yang bernama Ren Xiaosu ini mungkin sangat penting bagi organisasi. Ngomong-ngomong, hobi seperti apa yang biasanya dimiliki Ren Xiaosu? Chen Cheng bertanya sambil tersenyum. Liu Ting berkata dengan hampa, hobi adalah gertakan yang bagus. Hati Chen Cheng menegang, dan organisasi mereka tidak menunggu untuk melihat orang-orang seperti itu, secara khusus, bagaimana cara menggertak orang baik. Siapa yang mereka bully? Liu Ting menunjuk ke arah Li Ligong, dan kemudian pada dirinya sendiri, alasan utamanya adalah untuk menindas kami berdua. Mulut Chen Cheng bergerak-gerak, itu cukup menarik. Tepat ketika dia ingin bertanya sesuatu lagi, suara Ren Xiaosu terdengar di belakang Chen Cheng, apa yang kamu bicarakan, kamu terlihat sangat bahagia. Ketika Chen Cheng berbalik, dia menemukan bahwa Ren Xiaosu sedang memandang dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, dan tidak ada masalah dengan senyum itu. Tetapi ada lapisan keringat dingin di belakangnya, batuk, tidak ada yang perlu dibicarakan, aku akan kembali dulu. Kembali ke gerbongnya, wanita parubaya itu sedang merawat busur panahnya saat ini untuk pemeliharaan. Ada apa? Sepertinya panik. Chen Cheng berkata dengan suara rendah, Bibi, bahwa Ren Xiaosu berasal dari dunia tengah dan ditangkap oleh Mege.
Wanita parubaya itu membeku sejenak, di sini dari Middle Earth. Ya, apakah organisasi kami ada hubungannya dengan Cina? Tanya Chen Cheng. Aku tahu lebih banyak tentang ini, kata wanita parubaya itu dengan cemberut. Penyihir kecil itu juga tertarik, ayah pernah memberitahuku tentang Middle Earth, apa yang harus kita lakukan dengan Middle Earth. Aku tidak bisa memberitahumu selama sisa waktu itu, tetapi satu hal yang bisa membuatmu tahu bahwa pendiri organisasi kita berasal dari dunia tengah, kata wanita parubaya itu. Karavan berlangsung selama 2 hari tanpa menemui bandit. Pada malam ketiga, Qian Weining diam-diam mengunjungi Mego sementara semua orang tertidur. Wakil Ketua Kamar Dagang Yorkshire memandang Mego dan berkata dengan serius, "Ya Tuhan Mego, Anda akan memasuki gunung besok. Anda harus memberitahu saya, kebencian seperti apa yang Anda miliki, dan mengapa mereka mengejar Anda." Ren Xiaosu mendengarkan, dan mengatakan bahwa Qian Weining benar-benar menilai secara akurat. Mei Ge menatap Qian Weining dan berkata, "Bagaimana kamu tahu orang-orang ini menyimak channel Dongeng Donghua dan mendatangiku?" "Karena tidak ada seorang pun di karavan ini yang sepadan dengan kegembiraan pihak lain kecuali Anda," kata Qian Weining lembut. "Barang-barang itu mungkin berharga, tetapi tidak sepadan dengan pihak lain menggunakan panah bulu baru dan longbows untuk mengambil risiko ini. Itu tidak layak bagi mereka untuk melakukannya begitu dekat dengan kota-kota Yorkshire. Jadi, mengapa kamu tidak membiarkan karavan berbalik dan kembali ke Yorkshire?" Mek bertanya dengan rasa ingin tahu, ini sebenarnya yang paling aman. Qian Weining merendahkan suaranya dan berkata, "Tentu saja, saya juga punya alasan mengapa saya harus pergi. Sekarang saya hanya ingin tahu musuh seperti apa yang Anda hadapi, Tuan Mego, sehingga saya bisa menilai bagaimana menghadapinya." Pada saat ini, Ren Xiaosu tertawa ke samping, "Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Lord Mego tidak memiliki musuh. Bandit-bandit ini tidak diarahkan pada kami. Mungkin mereka pada Anda." Pidato ini mengejutkan Qian Weining untuk sementara waktu, dan Qian Weining tidak menyangkal kata-kata Ren Xiaosu untuk sementara waktu. Ren Xiaosu seharusnya menipu Qian Weining, tapi dia tidak ingin benar-benar menipu sesuatu. Setelah Ren Xiaosu mengirim Qian Weining pergi dengan 3 kata, dia tiba-tiba berkata kepada Mei Ge, "Mengapa kamu pikir Qian Weining harus pergi ke kota Gen?" "Saya tidak tahu," Mego menggelengkan kepalanya. "Mungkin itu untuk menghasilkan uang. Saya tahu bahwa kompensasinya sebagai wakil presiden bukan jumlah yang tetap, tetapi dihitung menurut setiap kali ia menjalankan bisnis. 1 perjalanan lebih sedikit akan menghasilkan 1 lebih sedikit. Jika uang itu hilang, kamar dagang juga akan mengurangi uang itu." Sama sekali bukan hal yang sederhana, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, orang ini sangat cerdas, dan tidak akan dapat mengatakan apakah uang itu penting atau hidup itu penting. Sekarang jelas bahwa jalan itu berbahaya dan bahkan mungkin hilang. Siti, pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Faktanya, Ren Xiaosu sedikit ingin tahu pada malam pertama. Pada saat itu, Qian Weining telah dengan jelas menemukan bandit, tetapi pihak lain tidak memimpin karavan kembali. Dalam keadaan normal, pebisnis terutama menghasilkan uang. Karena yang disebut harmoni menghasilkan banyak uang, pengusaha mana yang akan malas mengambil barang dan mati. Tapi Qian Weining tidak melihat ke belakang, tetapi memutuskan untuk menyembunyikan urusan para bandit dan melanjutkan. Mei Ge memandang Ren Xiaosu, "Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini kabar baik atau kabar buruk?" "Dengar, aku akan menganalisisnya untukmu," kata Ren Xiaosu, "keluarga Tudor ingin kau mati, jadi kau tidak harus menghadapi gosip setelah pewaris istri menikahi istrinya, kan?" Ya, kata Mega. Qian Weining tidak punya tujuan untuk pergi ke Gen City, dan beberapa orang ingin dia mati, Anda harus melihatnya, kata Ren Xiaosu. Ya, kata Mega. Sekarang aku tidak punya cukup informasi untuk menilai apakah bandit yang datang malam pertama akan membunuhmu atau membunuhnya, kata Ren Xiaosu. Tapi siapapun yang datang untuk membunuh, pasti akan membunuh satu pada akhirnya. Seluruh karavan telah padam. Ini adalah penambahan dan pengurangan yang relatif sederhana. Sekarang apakah Anda atau Qian Weining, musuh yang menghadap mereka telah berlipat ganda? Apakah Anda terkejut? Kata Ren Xiaosu.
Mei Ge menatap Ren Xiaosu lagi, kalau begitu mari kita lari. Ren Xiaosu menepuk bahu Meigo, jangan takut, ini aku. Bab 1118, Panah Metafisik. Pada malam ketiga pawai karavan, tim baru saja berhenti ke kamp, dan Qian Weining mengirim pengawalnya ke darurat militer dan penyelidikan di sekitar kamp. Semua penjaga mengenakan baju kulit coklat, baju besi kulit itu dijahit menjadi beberapa lapis kulit sapi, yang cukup untuk menahan pedang biasa. Sulit bagi orang biasa untuk secara langsung menyebabkan cedera fatal ketika mereka mengenakan baju besi kulit. Qian Weining dikirim kembali oleh Ren Xiaosu setelah pergi. Dia berkata dengan serius kepada Meigo, Tuan Meigo yang terhormat, saya harus jujur, saya menghadapi bahaya. Tetapi pada saat yang sama saya juga memahami bahwa walaupun Anda menghadapi musuh yang berbeda dari saya, situasi kami persis sama. Jadi, tidak peduli siapa musuh di jalan ini, tolong jangan menyimpan kekuatanmu, sehingga kita dapat dengan aman mencapai Gen, tidak apa-apa. Pernyataan ini membuat Meigo khawatir. Dia tahu bahwa Qian Weining harus menghadapi musuh yang sangat tangguh sebelum dia dapat membahas masalah dengan dirinya sendiri dengan begitu serius. Dia merenung dalam waktu yang lama, dan kemudian menatap Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tersenyum pada Qian Weining, ayo, ini aku. Qian Weining terkejut ketika mendengar ini, dan Mei Ge bahkan lebih khawatir. Pada saat tertentu, Meigo bahkan curiga bahwa 6 kata ini mungkin mantra Ren Xiaosu. Apapun yang Anda tanyakan kepada pemuda itu, pihak lain akan menjawab 6 kata ini. Suasana ceria di hari pertama sudah tidak ada lagi di kamp, dan itu agak membosankan bahkan saat bepergian di siang hari. Orang-orang muda yang baru saja menyimak channel Dongeng Donghua dan meninggalkan Yorkshire untuk mengejar impian mereka di kota-kota besar baru saja berjalan keluar dari kota asal mereka dan memahami kekejaman dunia. Tidak ada yang akan melupakan bagaimana mereka mengubur teman mereka pada malam pertama. Setelah dinding kereta diblokir, Ren Xiaosu bersandar pada kereta dan bertanya, bagaimana daya beli mata uang negara sihir Anda, berapa banyak yang bisa dibeli koin emas? Meigo menggelengkan kepalanya, koin emas biasanya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Koin perak dan tembaga lebih umum di pasar. Secara umum, koin tembaga 5 pon beras, dan koin perak setara dengan 100 koin tembaga dan 1 koin emas setara dengan 20 koin perak. Tentu saja, harga koin emas menjadi koin perak berfluktuasi, pada dasarnya berubah antara 21 dan 19 koin. Dan beberapa orang mengkhususkan diri dalam menimbun koin emas atau perak untuk mendapatkan perbedaan tengah. Ren Xiaosu mengangguk, ini adalah bisnis yang sangat mudah, cukup perhatikan harga emas dan perak, tetapi tidak ada yang peduli tentang mereka. Mengapa Anda ingin mengelolanya? Kata Meigo dengan mudah, ada biaya penanganan untuk setiap pertukaran mata uang. Anda dapat menghasilkan uang, tetapi bank sihir tidak akan pernah kehilangan uang. Pada saat ini, tubuh Ren Xiaosu tiba-tiba berhenti, dan Mei Ge dengan penasaran berkata, ada apa? Musuh ada di sini, kata Ren Xiaosu. Meigo bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu? Mengapa aku tidak menyadarinya? Intuisi, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Mei Ge menatap Ren Xiaosu, tetapi menemukan bahwa mata Ren Xiaosu sedang mengamati Qian Weining dan yang lainnya, tidak tahu ide apa yang sedang dia mainkan. Pada saat ini, apa yang disebut sebagai intuisi Ren Xiaosu akhirnya membuat Meigo terkejut. Dalam perjalanan untuk menghindari mengejar dan membunuh, Ren Xiaosu menggunakan intuisi yang kuat untuk membantunya menghindari kolom api. Pada malam pertama ketika karavan diserang oleh bandit, Ren Xiaosu membawanya pergi dari puluhan anak panah. Pada saat itu, Mei Ge bahkan merasa bahwa jika Ren Xiaosu ada di sekitar, tidak akan ada panah yang menabraknya. Perlahan-lahan, perasaan aneh ini menjadi, dia merasa bahwa selama Ren Xiaosu masih melindunginya, maka dia tidak akan mati. Mei Ge tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, mungkin dia benar-benar percaya pada kesombongan Ren Xiaosu. Sebelumnya, Meigo tidak terlalu memikirkannya, seperti kata Ren Xiaosu, bahkan jika dia menjadi penyihir, dia masih penyihir pemula yang tidak pernah membunuh siapapun. Dan sekarang, Mei Ge melihat Ren Xiaosu yang tidak tergesa-gesa, tiba-tiba berpikir, mengapa pihak lain harus begitu tenang? Apakah membual yang Ren Xiaosu sendiri percayai,
atau pihak lain memiliki kekuatan yang tak kenal takut. Kalau begitu, aku ingin membantu Qian Weining mereka, kata Mega tiba-tiba. Lupakan saja, busur dan anak panah tidak punya mata, tidak apa-apa. Ren Xiaosu memanggil kembali kedua domba di samping api unggun dan bersembunyi di belakang gerbong bersama. Pada saat ini, ratusan bandit mendekati Kam dengan cepat di jalan gunung di luar Kam. Mereka tidak menemukannya sama sekali, dan ada bayangan hitam di gunung mengawasi mereka dengan dingin. Ren Xiaosu tidak mengendalikan Laosu secara langsung, karena ia harus menunggu para bandit dan Qian Weining dan yang lainnya menembak dan menembak. Dia berharap Qian Weining akan menjadi penembak jitu di mata semua orang, dan menggunakan gelar ini untuk bertarung lagi dan lagi. Dan kemudian semua perhatian musuh akan terkonsentrasi pada Qian Weining, sehingga mengabaikannya dan bahkan Mei. Para bandit masih di sini, tetapi ketika pihak lain menemukan bahwa bandit tidak dapat menyelesaikan misi, pasukan reguler ada di sini. Berapa banyak pasukan reguler akan berpura-pura menjadi bandit pada saat itu tergantung pada suasana hati pihak lain. Pada saat ini, kelompok bandit di gunung telah tiba di sekitar Kam. Mereka diam-diam mengukur jangkauan, dan kemudian puluhan orang secara bersamaan membungkuk. Pada saat yang sama, ada sekelompok lusinan bandit yang menyentuh Kam karavan di bawah naungan busur dan anak panah. Ketika para bandit perlahan-lahan mendekati dinding kereta, Qian Weining tiba-tiba menjadi waspada, dan sebelum dia bangun, panah bulu mendarat di tengah-tengah Kam. Dan puluhan panah bulu mengikuti. Ekspresi Qian Weining menyempit, dan dia berdiri dan menembak melalui celah di kereta menuju bulu. Begitu panah itu putus, jeritan para bandit berdering di rumput di seberang bukit. Qian Weining tiba-tiba tertegun. Dia jelas tidak bertujuan, apakah dia bahkan memukul orang itu. Qian Weining membuat panah lain dengan busur, dan ada teriakan lain dari sisi yang berlawanan. Sejujurnya, Qian Weining tidak pernah merasakan pertempuran yang semarak ini, seolah-olah satu-satunya yang dia buka busurnya, musuh akan mati. Ini bukan lagi pertempuran fisik, tetapi metafisika. Qian Weining menembakkan panah satu persatu di tangan, dan teriakan di gunung berdering berulang-ulang. Bahkan Qian Weining merasa bahwa ia mungkin dirasuki oleh para dewa, itu hanyalah reinkarnasi dewa perang. Kedua penjaga di sampingnya melihat bahwa wakil presiden mereka sangat luar biasa, dan bahkan melepaskan kesempatan untuk menembakkan busur dan memanah. Dan berlari ke Qian Weining untuk membantunya mengirim panah, seperti asisten penembakan dengan rantai peluru khusus di sebelah senapan mesin berat seperti. Dalam sekejap, panah tiba-tiba menghantam celah antara gerbong dan terbang melintasi kulit kepala Qian Weining. Qian Weining terkejut, dan secara tidak sadar bersandar ke belakang untuk menghindari panah, dan busur dan anak panah yang dia pasang di tangannya juga kehilangan keakuratannya. Saya melihat panah yang ditembakkan ke langit, Qian Weining diam-diam menyesal. Tapi sebelum dia selesai, sangat disayangkan bahwa para bandit berteriak di lereng bukit, dan Qian Weining membeku. Bab 1119, lihat juga hadiahnya. Panah melemparkan tembakan tinggi ke langit, tidak peduli berapa banyak kepercayaan yang telah dikumpulkan Qian Weining sebelumnya. Ia harus memahami bahwa panah ini sebenarnya terlewatkan dan tidak dapat mengenai bandit manapun. Namun, setelah panah seperti itu menghilang ke dalam malam, para bandit di lereng bukit yang lain masih meratap. Qian Weining pertama kali bertanya kepada penjaga di sebelahnya, apakah kamu bandit yang kamu kalahkan? Penjaga di sebelahnya berkata, Ketua Qian, kita semua telah ditekan dan tidak bisa mengangkat kepala, tidak ada yang menembakkan panah. Qian Weining tampak aneh, apa yang terjadi? Tapi sudah terlambat untuk menunggu dia memikirkannya. Bandit lain dari bawah gunung mendekat perlahan. Qian Weining melihat sosok yang bergerak itu dengan cepat berteriak, jangan terganggu, cepatlah untuk memblokir musuh. Ketika Ren Xiaosu melihat Qian Weining membeku di samping, dia sudah memiliki ide buruk di dalam hatinya. Begitu Qian Weining membuka busur, Ren Xiaosu memanipulasi bandit tua Su yang diam-diam dihitung, itu seperti operasi pipa. Dia tidak menyadari bahwa panah Qian Weining ditembak pada sudut yang salah. Hati-hati. Tapi itu tidak masalah, Ren Xiaosu tahu cara memperbaiki. Pada saat ini, seolah-olah semuanya kembali normal, Qian Weining masih menjadi musuh dengan satu panah, dan jumlah bandit menurun dengan gila.
Hanya dalam setengah jam, lebih dari 100 bandit hanya memiliki selusin yang tersisa, dan mereka masih tidak dapat mendekati dinding kereta karavan. Pemimpin bandit itu membencinya, dia ingin membunuh penjaga karavan untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya, tapi dia juga tahu dia sudah pergi. Mundur. Dengan perintah itu, lebih dari 10 bandit yang masih hidup berbalik dan lari ke gunung. Seorang penjaga ingin mengejar, tetapi Qian Weining berhenti, jangan mengejar, kumpulkan busur dan anak panah dari bandit ini terlebih dahulu, lalu periksa dengan saya dalam satu tim. Dengan mengatakan itu, Qian Weining melompat keluar dari celah di dinding kereta dan langsung menuju lereng bukit tempat para bandit berada, terlepas dari apakah ada serangan di luar. Para penjaga saling memandang dan mengikuti, tetapi semua orang tidak yakin. Mengapa Presiden Qian yang selalu teguh begitu marah? Saat kerumunan mendaki lereng bukit, semua orang melihat para bandit dengan panah bulu dimasukkan ke alis mereka, dan para penjaga berseru, panah kepala Qian benar-benar dewa. Benar, panahnya mengenai alis, bagaimana hasil latihan ini? Semua orang mengatakan bahwa ada unsur sanjungan, tetapi sebagian besar kasusnya tulus. Melihat seluruh pasukan kerajaan dari negara penyihir, hanya sedikit orang yang dapat berlatih teknik panah sampai tingkat ini. Namun, Qian Weining tidak memperhatikan puntung penjaga, tetapi mencari mayat yang mencurigakan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat mayat yang tidak beres. Anak panah yang lain dimasukkan ke dalam alis, dan anak panah yang ini dimasukkan ke sampul roh surgawi. Seolah panah jatuh dari ketinggian dan jatuh tepat di kepala bandit itu. Seorang pengawal berseru, Ketua Qian benar-benar dewa. Saya hanya berpikir bahwa panah yang terjawab hanya meleset dari tembakan. Saya tidak menyangka bahwa panah Ketua Qian memikat. Qian Weining tidak mengatakan apa-apa kepada Qian Weining, mendengarkan pujian semua orang, dan dia sedikit bingung tentang situasi itu sendiri. Namun, dia selalu merasa bahwa panah ini mungkin sedikit berlebihan. Sementara para penjaga itu merasa tersanjung, selusin bandit melarikan diri sampai ke pegunungan. Bandit-bandit yang malu tidak pernah memperhatikan bahwa ada sosok hitam yang membuntuti mereka dengan tenang. Tiba-tiba, pemimpin bandit itu berhenti perlahan. Dia menarik pedang keluar dari pinggangnya dan kemudian menatapnya dengan cermat, siapa? Seorang tokoh dalam kostum pemburu muncul dari ujung jalan gunung, dan dia memegang mata oranye nyata dengan erat di tangannya, kamu benar-benar mengecewakan. Di malam hari, ada mata ungu di mata oranye asli, satu terang dan satu gelap, berkilauan seperti napas, para bandit semua menatap pemburu hadiah dengan cemas. Dan segera mengencangkan otot-otot di seluruh tubuhnya. Anda tidak mengatakan bahwa lawan memiliki penembak jitu di tim, pemimpin bandit itu berteriak dengan marah, semua lusinan saudara saya dilipat ke tangannya. Saya belum pernah melihat orang dengan panah setepat ini, Anda siapa orang yang membiarkan kita membunuh? Apakah ada perlindungan Tuan yang hebat? Petik 2. Pemburu hadiah menghela nafas, saya bodoh tapi katakan lawannya kuat, tidak ada yang disebut penembak jitu di tim. Bagaimana mungkin saudara-saudaraku dipalsukan dengan alis dipaku? Kata pemimpin bandit itu. Lupakan saja, aku tidak perlu membuang waktu bersamamu, pemburu bayaran bertanya, adapun koin emas, karena tugasnya belum selesai, koin emas tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Pemimpin bandit itu mencibir, kalau begitu saudaraku mati sia-sia. Aku tidak akan memberitahumu di mana koin-koin emas itu berada. Dan kamu sebaiknya menimbangnya dengan jelas. Aku tahu seperti apa rupamu. Jika kamu ingin membunuh seorang penyihir hari ini, jika terungkap ketika Anda keluar, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2. Di belakang para pemburu hadiah adalah keluarga penyihir, tetapi mereka juga bidak catur yang bisa dibuang oleh keluarga penyihir sesuka hati. Dalam aturan yang jelas dari organisasi penyihir, siapapun yang membunuh penyihir, semua orang harus berkumpul menyimak channel Dongeng Donghua dan menyerang. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi semua orang. Anda dapat melewati aturan ini, tetapi Anda tidak dapat langsung menghancurkannya. Karena itu, bahkan untuk membunuh penyihir kecil seperti Mego, orang-orang di belakang layar harus menemukan kambing hitam terlebih dahulu. Pemburu bayaran tersenyum santai, mengancam saya. Tidak heran Anda akan jatuh ke gunung terpencil ini dan menjadi bandit yang teduh. Setelah itu,
Pemandangan yang sebenarnya di tangan pemburu hadiah menjadi cerah, dan masih ada mantra melantunkan di mulutnya. Para bandit ingin melarikan diri ketika mereka melihat kesempatan, tetapi sebelum mereka melarikan diri, garis es biru meledak dari bagian bawah kaki pemburu bayaran. Garis es bernapas dingin, dan bentuk yang berkelok-kelok di tanah seperti gletser retakan pada permukaan umumnya tidak teratur. Garis es sangat cepat, dan ketika menyusul para bandit, langkah para bandit terhenti. Rasa dingin menyebar di sepanjang telapak kaki, salju putih menutupi seluruh tubuh para bandit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para bandit berubah menjadi patung-patung es yang berlari kembali ke para pemburu hadiah, dan kulit mereka semua berubah menjadi biru es. Ini awal musim panas sekarang, dan lebih dari 10 patung es tiba-tiba muncul di udara panas ini, yang terlihat menakutkan dan tidak normal. Pemburu hadiah tidak menghentikan tangannya, tetapi membaca mantra angin yang mengikat lagi, mengubah cuaca yang tak terlihat menjadi tali yang tak terlihat. Dan memelintir semua patung es menjadi potongan-potongan. Namun, ketika pemburu hadiah melemparkan ikatan angin pada bandit terakhir, ia menemukan bahwa ikatan anginnya tidak menghancurkan lawan. Pemburu bayaran membeku sesaat, apa yang terjadi? Bagaimana tidak rusak? Mereka membeku selama 3 detik dan membeku selama 3 detik. Sutua dengan topeng putih berbalik untuk mengambil cabang dan berjongkok di tanah untuk menulis, atau coba lagi. Bab 1120. Emas. Anda ingin mencoba lagi? Pemburu hadiah melihat kata-kata yang ditulis oleh Lao Su di tanah, dan dia hampir tersentak. Siapa kamu? Mengapa kamu termasuk di antara para bandit? Oultsu menanggapinya dengan menulis di tanah. Akibatnya, dia hanya menulis 2 pukulan, dan cabang di tangannya masih patah. Jadi Su pergi mencari cabang lagi, dan pemburu hadiah menunggu dengan linglung. Setelah beberapa saat, Su akhirnya menemukan cabang, dan kemudian berjongkok ke tanah dan menulis, matikan pantatmu. Pemburu hadiah itu mencibir, apakah Anda menghibur saya di sini? Su tua menggelengkan kepalanya, lalu menulis di tanah, mengapa kamu membunuh Mego? Aku mengerti, kamu adalah orang yang melindungi Mego. Suara pemburu hadiah perlahan-lahan menjadi gelap. 2 pemburu hadiah yang kamu kirim sebelumnya dibunuh olehmu, dan mata mereka yang sebenarnya juga milikmu. Di tanganmu. Oultsu menulis di tanah, Anda bisa mengatakan itu. Ren Xiaosu masih berada di kamp saat ini. Setelah mendengar kata-kata pihak lain melalui Oultsu, dia diam-diam berpikir, pihak lain telah mengirim 3 pemburu hadiah, dan mereka semua menghancurkan mereka satu persatu. Takut mereka akan mengarah ke serangkaian musuh. Yah, mungkin penyihir hebat akan datang. Bagus sekali. Pada titik ini, pemburu hadiah tersenyum, aku benar-benar beruntung, selama aku membunuhmu, aku bisa mendapatkannya kembali bersama dengan mata orang lain yang sebenarnya. Lao Su tampak agak bingung, jadi dia menulis di lantai, apakah kamu bodoh? Pada saat Lao Su menundukkan kepalanya untuk menulis, pemburu hadiah itu benar-benar melakukan serangan diam-diam dan melihat 2 garis es di bawah kakinya meledak lagi. Garis-garis keras biru es terhuyung-huyung seperti 2 naga, tetapi ketika mereka mencapai kaki Laoksu tidak terpengaruh sama sekali. Pemburu hadiah terkejut lagi, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh teknik pembekuan ini? Tapi Su tua tidak berniat untuk menulis lagi. Sebuah pisau hitam muncul di tangannya yang miring. 1 anak panah menghampiri pemburu hadiah dan menusukkan pisau hitam ke jantung anak panah lainnya. Hanya hal aneh yang terjadi, ketika pemburu hadiah perlahan-lahan jatuh, darah yang mengalir keluar dari dada pemburu hadiah itu benar-benar mengalir di tanah. Saya melihat aliran darah tipis dalam 3 detik, dengan cepat menggambar lingkaran sihir aneh di tanah. Kemudian, lingkaran sihir itu benar-benar menembus udara dingin yang besar, dan dalam sekejap, udara dingin yang meluap mulai mengembun ke pusat. Dan akhirnya terkondensasi menjadi patung setengah potret yang terbuat dari es. Patung es itu berbicara, dan akhirnya terdengar suara tua, siapa yang memanggilku dengan darah. Patung es itu berhenti hanya setengah jalan dari pidato, hanya karena Lao Su dengan ragu-ragu menyodok lubang hidungnya dengan cabang yang baru saja ia tulis. Ren Xiaosu melihat melalui visi Lao Su. Patung es ini tampaknya adalah seorang lelaki tua yang agung dengan hidung elang yang aneh dan mata yang sangat dalam.
Mendengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh pihak lain, penampilan pihak lain harus terkait dengan pemburu hadiah. Tetapi Ren Xiaosu aneh, ternyata bahwa negara penyihir masih memiliki mantra yang aneh. Ketika patung es ini muncul, Ren Xiaosu merasa bahwa suhu di samping Lao Su telah turun hingga 30. Lebih dari itu, dibandingkan dengan mantra ini, teknik mengikat angin dan mengikat bumi Megna hanyalah saudara. Tidak heran Mega selalu mengatakan bahwa dia adalah sosok pinggiran, dan dia memang mengendalikan beberapa sihir yang lebih misterius dengan keluarga penyihir. Lebih baik berhati-hati. Pada saat ini, Ren Xiaosu mulai jijik setiap hari untuk kegiatan psikologis Xiaomei, dan patung es di seberang Lao Su benar-benar marah. Untuk pertama kalinya dalam tahun-tahun ini, ia ditikam di lubang hidung dengan cabang untuk berbicara dengan orang-orang. Patung setengah tubuh es itu ditangguhkan di udara. Dengan tangan membeku di es, dia menghancurkan cabang-cabang yang ada di lubang hidungnya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yang membunuh keluargaku?" Ootsu memikirkannya dan ingin berjongkok dan menulis di tanah dengan pisau hitam, "Jangan bicara omong kosong." Patung es itu terdiam untuk waktu yang lama, tetapi untuk waktu yang lama tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dalam pandangannya, seluruh negara penyihir ini harusnya semua orang tahu wajah mereka, jadi sejak saat mereka muncul. Semua orang harus mensubscribe channel Dongeng Donghua dan merasakan ketakutan dari hati. Ini bukan tentang menarik anak sapi ke sini. Pada saat ini, patung es tiba-tiba tertawa, sangat menarik untuk melihat bahwa saya masih bisa begitu tenang. Saya tidak berpikir Anda terlalu tua, anak muda, saya katakan kepada Anda sebagai orang yang datang. Saya sama remehnya dengan Anda ketika saya masih muda ketidaktahuan. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat topeng putih di depannya berjongkok lagi dan menulis, "Kemarilah. Dari mana asalmu? Apakah aku membiarkanmu datang?" Pada saat inilah patung es tiba-tiba menemukan bahwa dia dan pihak lain sama sekali tidak berada di saluran yang sama, dan tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Tidak. Pihak lain sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dan masih membingungkan pemikirannya dengan perilaku berantakan. Memikirkan hal ini, pahatan es berhenti berbicara, hanya untuk melihat kedua tangannya bersama. Pahatan es setengah tubuh asli tiba-tiba berubah menjadi kristal es. Dan Su tua menyerah kepada dinasti Qing Timur. Hai Dongqing ini sangat cepat, dan dia menyambar petir di wajah Lao Su seperti petir. Lao Su memukul kepala dengan pisau hitam, tetapi Hai Dongqing berpaling dari serangan itu dengan pisau hitam berubah menjadi udara dingin. Setelah pedang hitam itu dipotong, itu kembali mengembun menjadi bentuk elang-elang, dan topeng putih tua itu tergores. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari bahwa tujuan bekerja sama dengan pihak lain adalah untuk merobek topeng Lao Su untuk mengenali penampilannya, sehingga memudahkan balas dendam nanti. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan kuat pihak lain tidak dapat ditransmisikan melalui teknik pemanggilan ini, jika tidak itu hanya pertarungan langsung, yang akan mengambil begitu banyak masalah. Itu hanya, Hai Dongqing, terbuat dari patung es, meraih topeng Su tua dan terkejut menemukan bahwa tidak ada wajah di bawah topeng itu, hanya kabut gelap. Sejujurnya, bahkan di keluarga kuno, penyihir terkuat di zaman ini tidak pernah melihat hal yang aneh ini. Bahkan sebelum dia bisa memikirkannya, Lao Su menebas untuk menghancurkan Hai Dongqing yang ingin terbang jauh. Ren Xiaosu berbisik di dalam hatinya, lelaki tua ini sepertinya cukup terkenal, sepertinya semua orang harus mengenalnya, dan itu bisa dikenali dari garis besar pahatan es. Bukankah ini kebetulan, tapi saya orang asing. Dia mengendalikan Lao Su untuk mengambil mata oranye asli di tanah, dan kemudian menghilang ke pegunungan. Kerumunan dikam berangsur-angsur menurunkan hati mereka dan berbicara tentang apa yang mereka bicarakan. Namun, kali ini kerumunan belum begitu bingung, lagi pula, ada penembak jitu yang kuat di tim mereka. Pada saat ini, panah Qian Weining telah diterbangkan oleh semua orang, pemain utamanya adalah penjaga Qian Weining. Ren Xiaosu melirik kerumunan dan berbisik ke Mego di sekelilingnya, apakah ada orang di negara sihir yang semua orang tahu? Maksudku yang tidak diketahui atau diketahui oleh siapapun. Tentu saja, Mego tersenyum dan menarik koin emas dari lengan bajunya. Di sini, keduanya ada di koin emas, perak, dan tembaga.
Tidak ada yang tidak akan mengetahuinya. Meige berpikir bahwa dia sedang mengocok jawaban yang cerdas untuk pertanyaan itu, dan Ren Xiaosu benar-benar mendapatkan jawaban yang benar. Ren Xiaosu menunjuk ke orang tua di bagian depan koin emas dan berkata, "Siapa ini?" Kepala kontemporer keluarga Tudor telah menjadi cikal bakal koin emas yang diterbitkan oleh Min sejak 40 tahun yang lalu. Yang sebaliknya adalah kepala kontemporer keluarga Norman. Dua mata hitam yang kukatakan ada di tangan mereka berdua. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.